Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada mata kuliah kewarganegaraan, kami akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politik identitas nasional di Indonesia. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas besar pada mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ahmad Tarmizi, SEMM. Menurut para ahli identitas nasional, menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Daftar Pustaka Tilaar 2007, Winarno 2013. Berbagai pendapat menyatakan bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga, bangsa, negara yang bersangkutan. Daftar Pustaka Tilaar 2007, Ramlan Surbakti 2010, Winarno 2013. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Terdapat 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam Pancasila bangsa Indonesia. 1. Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. 2. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi. 3. Paham sosialis Barat. Beberapa sumber di antaranya yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi ini yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru di Indonesia ketika merdeka. Paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Selain itu ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada kedaulatan Yang Maha Esa atau bisa disebut tauhid monoteisme. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antara sesama manusia. Sejarah nilai-nilai demokrasi sebagai perencanaan prinsip-prinsip tauhid dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani ada di kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-negara kota di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Munculnya praktek pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik, model pemerintahan demokrasi, model Athena dan Roma. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa, setidaknya sejak pertengahan 1300 Masehi. Karena kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan, pemerintahan demokrasi di Eropa digantikan sistem pemerintahan otoriter. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit di Eropa pada sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi, setelah memperoleh stimulus baru antara lain dari peradaban Islam, yang meletakkan prinsip koeksistensi dalam hubungan agama
dan negara-negara yang membuka jalan kebangkitan negara bangsa, nation state, dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokrasi ini menemukan ruang aktualisasinya dalam munculnya ruang publik modern di Indonesia sejak akhir ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan lainnya, yang berujung pada pendirian partai politik sejak 1920-an dan kehadiran Dewan Rakyat sejak 1918. Sumber inspirasi dan anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosio-demokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segala keragaman ideologi politik yang berkembang yang bercorak keagamaan maupun sekuler. Semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik atau kekeluargaan, dan secara umum menolak individualisme. Identitas nasional secara histori, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Identitas nasional secara sosiologi. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persaingan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Perbedaan antar individu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis identitas individu yang menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Identitas nasional secara politis. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional di Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bangsa Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Demikian presentasi ini. Terima kasih. Baik teman-teman, pada kesempatan malam ini kita membahas 4 identitas nasional meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pertama ialah bendera. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4-24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih.
Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Warna bendera negara memberi makna dan arti tersendiri bagi suatu negara. Yang kedua adalah bahasa. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 25 sampai 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan, lingua franca, dan kemudian diangkat dan dikerarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang ketiga ada lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya. Di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. B. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. C. Dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan E. Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Menurut sejarah, lambang negara Indonesia merupakan rancangan Sultan Hamid II, terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Setelah mendapat masukan, perbaikan, dan penyempurnaan, rancangan lambang negara itu akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakainya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 Pasal 58 sampai 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Demikianlah 4 identitas nasional kita bangsa Indonesia. Semoga teman-teman dapat mengkaji lebih luas atau lebih dalam pada pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang lembaga negara. Ketentuan tentang lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 46 sampai 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukis Katulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah yang